pariwisata yang selama ini orang nggak kepikiran untuk ke sana. Dan ini pangsanya orang luar negeri. Bowo. Iya. Saya juga waktu saya tahu itu ya kaget juga saya. Bu lah kondangan Bu. Oh iya, artinya salah satu untuk memasarkan potensi dan dengan segala keunikannya. Kalau kita ada Bowo kan semuanya orang sudah biasa kan. Tetapi ini sudah segmennya sudah beda. Ini orang luar. Mengajak orang luar. Iya. Jadi kerjasama mungkin dengan Mbak Travel yang mendatangkan turis-turis asing. Yang datang ke sana adalah orang-orang turis asing, ya, yang kepengen tahu kehidupan petani kopi. Dampit ini Amsterdam itu Ampel Gading, Tirtoyudo, Dampit sama Sumber Manjing ini kan terkenal dengan kopinya yang disingkat dengan kopi Amsterdam. Kita nggak bisa ngeremehkan yang namanya sumber daya manusia. Betul Bu. Termasuk planning bagaimana nanti ke depan, bonding 5 tahun ke depan tuh mau jenengan apa, kan harus sudah kelihatan. Apa sih yang bisa kami bantu dari komisi barangkali, kalau silahkan sampaikan. Mau ada semacam kayak fintech, monggo kami siap. Kami tidaknya wisata adalah tugas kita bersama. Makanya monggo kita sekarang bebarengan ya, mengangkat desa wisata dengan segala potensinya dengan bersama-sama. Karena bagi kita semuanya wisata maju, rakyat sejahtera. Hajah Djajuk Rendra Kresna SEMM, anggota DPRD Provinsi Jatim, pada bulan Juni 2025 resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Malang, akrab disapa Bunda Djajuk, juga aktif sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang. Aktif juga di Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang. Senantiasa menginspirasi dan berdedikasi terhadap pemberdayaan perempuan di Kabupaten Malang. Bunda Djajuk juga aktif di Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, menjadi Ketua Kuarcap Kabupaten Malang periode 2020 sampai dengan 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, kembali lagi kita di Posko Berdialog, ruang diskusi, berbagi inspirasi, mencari solusi di tengah permasalahan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, karena kami dari Jawa Timur untuk Indonesia. Saya Muhaimin, tentunya di Posko Berdialog tidak sendiri, bersama kita sudah hadir Bu Yayu Rendra Kresna, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir lagi di Posko Berdialog pada episode kali ini. Ini kalau kita sudah bertemu Bu Djajuk tidak jauh-jauh dari tugas Komisi B ya Bu. Dari tugas Komisi B. Oh, di siapa ini? Kita akan ngobrol soal wisata. Kalau sudah mau akhir tahun soalnya Bu. Sudah mau akhir tahun kita ngomong wisata, tentunya adalah potensi wisata desa dari kearifan lokal menuju ke daya saing global. Di Jawa Timur itu cukup banyak Bu desa wisata. Ada sekitar 600-an. Kemudian kalau di daerah Kabupaten Malang ada sekitar 80-an. Dan salah satunya pernah menjadi desa wisata terbaik. Ya. Pujon ya Bu ya? Pujon Kidul pernah menjadi yang terbaik ke Indonesia. Kalau ngelihat potretnya desa wisata di Jawa Timur, wabil khusus di Kabupaten Malang bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhaimin. Jadi saya juga merasa sangat bersyukur ya. Artinya Malang Posko ini juga selalu menjadi pengamat tentang bagaimana potensi wisata yang ada di Malang Raya. Ya, kalau berbicara wisata di Malang Raya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Betul. Ya, Kabupaten Malang dengan wisata alamnya, Kota Malang dengan potensi wisata yang berbasis pendidikan, edukasi,
Sedangkan Batu kan berbasis wisata yang istilahnya orang kan buatan gitu ya. Tetapi berbicara Malang Raya, sebagai orang Malang tentunya saya sekali lagi bersyukur karena Malang Raya ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa wisatanya adalah saling melengkapi. Kalau berbicara Kabupaten Malang dengan 390 desa kelurahan, harapannya sama mungkin Pak Bupati atau Gubernur adalah bahwa seluruh desa di Jawa Timur yang jumlahnya kurang lebih hampir 8.500 atau 390 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Malang saja berharap bahwa dengan potensi kearifan lokal yang ada di desanya akan menuju menjadi desa wisata yang tentunya mandiri dengan kearifan lokal yang menjadi ciri keunikannya masing-masing. Karena berbicara kearifan lokal di setiap desa yang nantinya menjadi desa wisata, tentunya kearifan lokal ini juga harus para pelaku yang ada di desa, baik pemerintahan maupun masyarakatnya harus saling mensupport. Karena memunculkan kearifan lokal itu harus kearifan lokal yang seperti apa? Harus punya keunikan pembeda dari desa yang lainnya. Tentunya kalau tadi Mas Muhaimin bilang di Kabupaten Malang ada sekitar 80 dari 390 desa kelurahan, berarti kan masih sisa 310 yang masih berproses menuju ke desa wisata dengan konsepnya mau dibawa kemana wisatanya. Seperti itu. Ya kalau saya 80 ini semoga juga bisa menjadi penyemangat desa-desa yang 310 untuk menuju ke sana. Dan 80 desa wisata di Kabupaten Malang semoga juga menjadi desa wisata yang juga saling melengkapi. Kalaupun bersaing dengan ciri yang kekhasannya. Ya, jadi saya juga berharap dengan menjadi desa wisata semua aspek di sana itu baik aspek pendidikan, ekonominya maupun kesehatannya itu semuanya harus berjalan dengan baik. Yang ujung-ujungnya nanti sejahtera ekonominya, sejahtera pendidikannya maupun sejahtera kesehatan seperti itu. Karena kan desa wisata ini juga kan banyak terbentuk karena ada intervensi dari anggaran dana desa nggih Bu nggih. Ya, salah satu. Salah satunya adalah anggaran dana desa. Ya, tapi itu menjadi stimulus ya, betul. Menjadi stimulus masyarakat untuk mau melakukan sesuatu yang menjadi khas keunggulannya melalui desa wisata. Betul. Nah, kalau melihat dari banyak semua desa wisata yang ada di Malang Raya Bu ya. Karena di Batu juga ada beberapa desa wisata yang sudah terbentuk. Ya kayak gampangnya itu sekarang desa wisata petik apel. Sekarang ada lagi petik jeruk kalau di Batu itu. Karena punya kebunnya Bu. Kalau yang nggak punya kebunnya jadi maklarnya Bu. Itu Marketing, bagian dari marketing kan itu. Tanpa mereka. Iya, tanpa mereka juga sulit gitu Bu. Itu kan bagian daripada sirkular ekonomi yang terus bergerak. Ada marketing, menawarkan, pemilik kebun juga menerima manfaat. Bagian daripada potensi desa masing-masing. Kalau ngelihat dari itu semua Bu, contoh mungkin yang di Jawa di Malang Raya Bu yang sudah sukses selain Pujon Kidul Bu. Yang saya lihat sekarang ini yang saya cukup kagum dengan idenya. Itu salah satu desa di Kecamatan Dau, Desa Kucur. Oh, di Kucur. Di Kucur itu bagian daripada kecamatan yang terkenal sebagai kecamatan penghasil jeruk. Ya. Okay. Ada desa Selorjo karena di situ yang notabene hampir semua masyarakatnya warganya ya memang petani jeruk. Begitu juga dengan di Kucur. Tapi Kucur ini punya satu pembeda, punya satu program bagus ya. Itu? Biasanya kalau sekarang kan musim manten nih, nah, banyak orang punya gawe, orang Jawa bilang gitu kan. Di situ yang dijual adalah biar orang datang ke Kucur selain dengan yang sudah ini adalah dengan pariwisata yang selama ini orang nggak kepikiran untuk ke sana. Dan ini pangsanya orang luar negeri. Bowo. Iya. Saya juga waktu saya tahu itu kaget juga saya. Bu lah kondangan Bu. Oh iya, artinya salah satu untuk memasarkan potensi
dan dengan segala keunikan. Kalau kita Bowo kan semuanya orang sudah biasa kan. Tetapi ini sudah segmennya sudah beda. Ini orang luar. Mengajak orang luar negeri. Jadi kerjasama mungkin dengan Mbak Travel yang mendatangkan turis-turis asing. Bagaimana kalau orang di desa itu ada gawe itu paling mulai nyinom ya, orang datang, tetangga datang. Itu turisnya itu diajak ke dapur bikin jenang itu ngaduk. Jadi itu salah satu juga bagian daripada orang mengajak sana. Terus habis gitu masakan apa saja yang biasanya dimasak kalau orang-orang di desa itu kalau punya gawe seperti apa. Terus yang terakhir itu nanti turisnya itu sama travelnya diamplopi, kasih amplop yang walaupun nilainya nggak tahu antara 50 atau 100 ya mungkin ya itu bagian dari paketannya ya. Jadi orang Bowo ke sana. Bowo dulu. Itu kan keren gitu. Iya. Saya bilang, ternyata juga orang menarik. Itu di salah satu desa di Ndau. Terus yang kedua, kalau berbicara potensi dengan keunikannya sekarang siapa yang nggak kenal kopi? Hampir seluruh daerah di Indonesia itu juga ada kopinya. Kopi Gayo, kopi Bali, kopi Ijen lah di Kabupaten Malang ini. Hampir semua kecamatan punya yang namanya kopi. Ada kopi lereng Arjuno, berarti beberapa desa kecamatan yang ada di lerengnya Arjuno. Ada yang di lerengnya Semeru. Di mana? Di lerengnya Semeru ada di Tirtoyudo, itu desa Ampel Gading, kecamatan Tirtoyudo. Itu juga ada para pelaku wisata yang saya berharap ini juga menjadi bagian daripada nanti pemerintahan desa itu mau merangkul. Karena ini potensi. Yang datang ke sana adalah orang-orang turis asing, ya, yang kepengen tahu kehidupan petani kopi. Dampit ini Amsterdam itu Ampel Gading, Tirtoyudo, Dampit sama Sumber Manjing ini kan terkenal dengan kopinya yang disingkat dengan kopi Amsterdam. Itu mereka juga ditawarkan nginep di sana, bagaimana nanti para petani kopi itu pagi ke ladang itu seperti apa metik. Walaupun mungkin secara ini mereka kan sudah lebih modern di negaranya ya, tapi mereka mau. Berarti kan ini juga potensi menjadi pembeda dari keunikan desa-desa yang berbicara kearifan lokal. Kalau berbicara kopi hampir semuanya ada. Tetapi apa yang membedakan yang mau diangkat? Seperti itu. Kopi Dampit juga salah satu yang terkenal di dunia loh. Ya, so yang diakui justru kopi Dampit. Ya. Dan sekarang imbasnya kopi Dampit banyak diekspor ke luar negeri. Iya. Jadi orang sekarang mau cari kopi Dampit agak kesulitan, Bu. karena saking sudah terkenalnya punya tes rasa yang bagus, sehingga kopi Dampit itu sudah agak sulit dicari gitu. Makanya kalau berbicara kearifan ya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di melalui Pokdarwisnya kan. Kalau di Dinas Pariwisata itu kan ada Pokdarwis. Ayo silahkan potensinya yang mungkin, tapi tolong juga dimulai di ini adalah pembeda, sehingga nanti orang berbicara kopi seperti itu, ini oh ini kopi sana, oh ini kopinya itu. Karena sekarang semuanya sudah brand itu ternyata kan juga brand tempat kopi itu tumbuh kan juga menjadi salah satu apa itu nilai lebih kan. Betul. Oh kalau kopi yang ditanam di lerengnya Semeru itu seperti ini Robusta itu walaupun kode-kode Robusta. Kalau yang di Arjuno seperti ini. Oh kalau yang di Ijen. Ya artinya pelan-pelan bahwa produk mereka itu juga akan secara global, secara nasional maupun internasional nantinya kan juga bisa bersaing. Betul. Ya, jadi masing-masing sudah punya punya khas, punya keunikan lokal masing-masing gitu. Tinggal nanti, nah ini kalau semuanya sudah punya khas lokal, nah wisata desa juga tidak lepas dari kemasan, Bu. Oh iya, makanya artinya kalau desa itu sudah komitmen bahwa desanya dia menjadi desa wisata dengan segala programnya, dia harus punya jangka pendek, jangka panjang, termasuk potensi desa yang lainnya, UMKM-nya harus jalan, UMKM dalam makanan minuman seperti apa yang kategorinya juga kerajinan atau craft harus dimunculkan semuanya. Dan yang terpenting lagi bahwa desa ini benar-benar memberikan azas manfaat kesejahteraan. Iya, salah satunya juga adalah bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya stunting. Rezekinya habis mata, stuntingnya ini kan nggak asik. Ya kan?
catatan itu. Iya, Jadi iya. tidak aja berbicara, ini orang datang ke sini, tapi begitu nanti lah kono, cek ono starting gitu kan. Tuh. Terus yang kedua, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Katakan yang putus sekolah, berarti dia harus sudah diarahkan. Kan? Bagaimana mengikuti kegiatan kerja paket lah yang artinya semuanya harus saling mensupport, semuanya harus jalan. Berarti sekolah rakyat, Bu. Loh, kan nanti program pemerintah seperti MBG dan kalau memang MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih kalau memang bisa menjadi saling bersinergi, kenapa tidak? Betul. Daripada jalan sini tulis kandengan aja lah. Iya. Artinya desa ini juga menjadi salah satu desa yang nanti pada saat biasanya kalau di Indonesia itu kan ada lomba kategori apa, dia sudah bisa menunjukkan mau dari sisi yang mana, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini barangkali nanti Koperasi Merah Putih juga mengelola satu desa wisata. Loh iya kan, harapannya juga seperti itu, ya kan? Di tengah gempuran ya, toko-toko modern masuk ke desa. Kalau suatu saat salah satu unit usaha di Koperasi Merah Putih kan juga ada toko itu. Lah, kalau nanti kalau bisa seperti yang toko-toko modern, kenapa tidak? Iya. Tapi tentunya didukung oleh komitmen. Iya, ada manajemennya yang bagus, SDM-nya yang bagus. Bagaimana tingkat pengangguran di sana, bagaimana Koperasi Merah Putih ini nanti ya juga program apapun pemerintah baik di desanya juga mampu mengurangi atau menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran di desa itu juga turun. Meskipun saat ini mungkin rata-rata desa wisata dikelola sama BUMDes, Bu ya. Oh iya. Sama ini dikelola oleh BUMDes, mungkin nanti next ke depannya ketika di Kabupaten Malang ada 300 sekian desa yang baru terbentuk sekitar 80-an desa di kabupaten. Nah, dengan sisa yang ada ya bisa sinergi tadi, Bu, dengan Koperasi Merah Putih. Nah, kalau sudah koperasi kan jiwanya kan jiwa kebersamaan, jiwa gotong royong. Kalau ada keuntungan balik lagi kepada anggota. Ini kan satu ya konsep yang luar biasa untuk desa-desa wisata. Nah, kalau Bonpring gimana, Bu? Bonpring itu juga salah satu tempat wisata yang menjadi kebanggaan, juga menjadi bagian dari BUMDesnya Desa Sanangkerta. Minggu kemarin bulan saya reses di sana. Ya artinya saya lihat bahwa salah satu kelebihan Bonpring itu yang tidak dimiliki oleh tempat wisata lainnya adalah bambu. Karena di situ juga ada hutan bambunya. Oh, karena disebut juga Bonpring, Bu. Bonpringnya di sana sekarang hampir sekitar 70 lebih lah jenis bambu ada di sana. Kalau mau meneliti tentang perbambuan, monggo ke sana. Saya kemarin juga berharap suatu saat Bonpring ini dengan segala daya upayanya saya nanti support nanti berdiri museum bambu. Ya. Iya, Bu, itu penting, Bu. Selama ini orang ngertinya negeri tirai bambu di Cina, Bu. Iya. Tirai bambunya di Cina. Nanti kalau kita dikasih kesempatan awal soal rekreasi ke Jepang, itu ya ada apa? Yang hutan bambu di Jepang ya, saya pikir saya ke sana, saya lihat juga sebetulnya di Indonesia. Iya. Tinggal bagaimana mengemas itu. Mengemas baik mengemas di daerah situ sendiri wisatanya, kemudian mengemas paket wisatanya. Nah, ini kalau paket wisatanya bagus, dikemas dengan bagus, kemudian kerjasama dengan travel agent, nah sehingga ya bisa bergerak terus wisata desanya. Jangan, nah ini kan wisata desa juga kan perlu SDM. Ya. Ini perlu SDM. Nah, perlu SDM. Nah, untuk meningkatkan SDM agar tetap wisatanya berkelanjutan, sehingga sesuai dengan harapan, sesuai dengan tema kita, akhirnya berdaya saing global. Mungkin dari Komisi B, Bu, mungkin mendorong Dinas Pariwisata mungkin. Saya kemarin sampaikan ya, salah satu contohnya kemarin yang di Bonpring, saya sampaikan, ayo kita nggak bisa ngeremehkan yang namanya sumber daya manusia. Betul, Bu. Termasuk planning bagaimana nanti ke depan Bonpring 5 tahun ke depan tuh mau jenengan apa, kan harus sudah kelihatan. Apa sih yang bisa kami bantu dari komisi barangkali, kalau silahkan sampaikan, mau ada semacam kayak fintech, monggo kami siap. Kami yang mengajukan pendampingan dari Dinas Pariwisata Provinsi, monggo kami ini kan.
katakan nanti bantuan pengadaan jenis bambu lagi yang baru barangkali ada, kami nanti ajukan di Jenis baru lagi. bagian di mitranya komisi ada boleh. Termasuk kemarin mereka mengajukan tentang rescue ya, bagaimana penanganan di sana, karena di sana itu juga ada air, wisata airnya itu kan juga ada kolam renang, bagaimana nanti teman-teman yang ada di sana itu diberikan pelatihan penanganan kebencanaan di sana. Ya saya bilang ya sampaikan, mumpung saya juga ketua PMI, jadi monggo nanti ada pelatihan khusus karena juga di situ tingkat bahaya juga ada kan. Harus sudah disiapkan. Ya pentingnya sinergi berarti Ibu ya. Pentingnya sinergi, semua stakeholder bisa menunjang bagaimana desa wisata ini ya berdaya saing global. Bukan hanya memikirkan bagaimana ramenya. Iya betul. Ya kan? Tapi keselamatan orang ke sana itu nyaman. Terus yang kedua juga saya sampaikan ke teman-teman di Humdesnya Ponpring kemarin adalah tolong ini kalau orang ke sana paling tidak itu ada satu tempat di mana orang walaupun istilahnya galerinya dalam bentuk mini, tapi semua yang berbahan bambu yang bisa dibuat dari bambu bisa dipajang di sini. Iya. Karena pernah berapa tahun yang lalu itu waktu pameran dalam rangka hari jadinya Kabupaten Malang itu saya sempat membeli beberapa produk yang dari bambu, mulai gelas, mangkok, itu semuanya dari bambu. Iya, dari bambu semua itu kerajinan itu saya sempat beli waktu itu. Itu tolong itu. Jadi kayak anak-anak kita itu tidak tahunya bahwa tusuk sate dari bambu itu aja gitu. Tapi bagaimana mereka juga, oh ternyata bambu itu seperti ini, oh cara melestarikannya seperti ini. Coba bayangkan kalau ditebang terus. Iya. Berapa di 100 juta apa? Tusuk sate itu kan habis pakai dibuang. Terus gimana kalau nggak dilestarikan yang namanya bambu? Betul. Kan nggak mungkin kita nanti satenya pakai apa itu, pakai kawat atau itu kan sudah beda. Rasanya tidak beda. Iya makanya. Artinya sudah mulai edukasi bahwa pada saat anak-anak generasi yang nanti ini tahu bambu itu bukan hanya sekedar ini. Dulu tuh kok katanya ada bambu, sebenarnya bambu tuh kayak apa gitu. Jadi satu generasi hilang yang tidak tahu bambu. Nah sekarang itu kan sama Bu, sekarang di Cina itu kan lagi apa ya, sekarang itu lagi gencar-gencarnya dia membuat produk turunan dari bambu. Nah, Kaos dari bambu, baju dari bambu, yang sekarang lagi rame itu tisu dari bambu. Nah, kok itu tisu kok warnanya coklat? Padahal dan harganya pun mahal. Harganya lebih mahal daripada tisu putih biasa. Padahal tisu dari bambu. Nah, mungkin keanekaragaman pring bambu yang ada di Ponpring ya bisa diversifikasi produknya, itu kan akan lebih baik lagi. Kalau menurut saya Mas ya, jadi apa yang terjadi di Cina itu kita ambil ininya aja, ilmunya. Ilmunya enggak Bu? Cina walaupun seperti itu kadang-kadang dia bambunya beli Mas, bambunya dia di sana utuh. Apa? Iya, dari Indonesia Bu. Itu lagi gencar-gencarnya kelapa itu. Makanya itu saya selalu karena kalau punya planning katakan seperti bambu, ngomong yang paling simpel bambu ya aja, tidak dieksploitasi digunakan, tapi bagaimana bambunya juga dilestarikan. Iya Bu. Itu lereng-lereng sungai kalau nggak ada bambu gimana sumber air di pinggir-pinggir sungai itu bisa bertahan. Jangan sampai itu Bu, kayak kejadian bencana banjir kan kalau nggak sumbut Mas. Betul. Coba nggak sumbut, yang ditebang segini, yang ditanam segini, mau menjadi segini berapa betul itu butuh berapa generasi. Artinya kita sudah mulai bijaksana ya dalam melangkah Ibu, apalagi banyak sekali desa wisata asri, tapi begitu sudah dikomersilkan nggak siap dari sisi semuanya, menjadi tidak terawat, sampah menumpuk dan lain sebagainya, itu kan menjadi tantangan desa wisata. Nah kalau soal tantangan Bu, kalau soal ngomong desa wisata kan lebih banyak swadaya, minim modal, bukan padat modal. Nah ini tantangan yang paling berat apa Bu untuk mengelola desa wisata ini ke depannya? Ya artinya walaupun dibentuk satu badan, bahwa desa wisata ini tetap melibatkan masyarakat. Ada beberapa tokoh mungkin yang ditaruh di sana. Ya, keterlibatan masyarakat. Berapa sih jumlah
yang datang ke sana. Berapa secara nilai nominal uang yang didapat dari desa dan berapa yang dikeluarkan. Apa yang menjadi resiko, misalnya kayak sampah dan lain sebagainya. Apa tantangannya? Kalau ada produk UMKM harus menjadi UMKM seperti apa lagi? Masa saya datang ke situ produknya krepek tempe. Barangkali nanti 1 bulan lagi ke sana krepek tempenya sudah beda, itu kan bagus. Tapi kalau pancet nanti tahun atau itu kan juga enggak. Betul. Orang kan sekali datang 2 kali, setelah itu enggak mau kan. Nah ini artinya keterlibatan masyarakat. Ya yang tadi itu yang saya sebutkan bahwa kalau perusahaan kan ada CSR mas. Betul. Ya kalau desa wisata CSR-nya kepada masyarakat. Misalnya kegiatan, misalnya nanti kalau kegiatan posyandu balita atau lansia ada makanan PMT-nya itu ada bantuan dari desa wisata. Itu kan bagus, menjadi daya tarik untuk masyarakat kan gitu kan. Oh ya berkegiatan, oh ya itu saling menjaga. Oh ya juga kami masyarakatnya ikut mempromosikan. Kan bagus kan, menjadi milik bersama. Terus yang kedua juga selanjutnya berbicara tentang lingkungan. Jadi artinya tanpa diingatkan mereka sudah harus bergerak sendiri gitu loh. Sing motor yang ini yang di mana? Iya. Enggak bukan tugas mau kudu anggota BUMDET, tapi kebersamaan yang saling memiliki juga ikut memiliki itu pentingnya. Saya itu juga marketing Bu. Ini memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Iya betul. Ini kan kalau anak mudanya mungkin diminta untuk konsen di situ, yang barisan sepuhnya untuk mendorong, anak-anak mudanya barisan marketing itu tadi. Nah, tapi memang tantangan ke depan memang tidak mudah ya Bu ya. Tapi dengan kebersamaan gotong royong tadi akan semakin memudahkan bagaimana desa wisata menuju daya saing global. Nah, bagaimana nanti tugas Komisi B untuk mendorong ini semua, kita akan kembali setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog. Masih tetap bersama Bu Yajuk Rendra Kresna, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, bidang tugas perekonomian. Kita masih berdialog tentang bagaimana memajukan potensi desa wisata menjadi berdaya saing global dengan tetap berpijak pada kearifan lokal. Kalau tadi sudah kita ngomong bagaimana potensi yang ada di Jawa Timur, wabil khusus di Malang Raya dan Kabupaten Malang. Nah, kira-kira bagaimana Bu untuk strategi menguatkan desa wisata agar tetap mampu bersaing dengan tempat-tempat wisata yang ada. Apalagi kan Malang Raya ini kan sudah menjadi jujukan wisata. Ya. Kalau saya artinya semuanya harus kembali lagi seperti UMKM ya, berdaring ya. Betul. Artinya kita saling menjadi satu bagian bagaimana mempromosikan wisata antar daerah itu, kita membuat satu komunitas yang juga bagian daripada promosi. Karena berbicara promosi itu kan nggak bisa sendiri. Sendiri itu berat, biayanya mahal. Tapi dengan berjejaring saling ini, dengan teman yang di misalnya Banyuwangi itu secara geografis wilayahnya kan hampir sama dengan kabupaten. Ya artinya kan bisa saling ini, kan berjejaring itu. Itu salah satunya. Kami dari provinsi pun kalau melihat penganggaran dari Dinas Pariwisata, itu kami juga terima kasih gitu loh. Artinya kami melihat kalau ada kegiatan pariwisata dari provinsi yang satu daerah ke daerah yang lain, kemarin yang diangkat adalah potensi seluruh kesenian yang ada di Jawa Timur. Mulai ludruk, mulai bandengan, mau jaranan, dengan ini kan semuanya kemarin berpindah-pindah wayang wayang yang Jawa Timuran itu kan kemarin sudah mulai berjalan. Dan ini saya melihat memang kalau yang berbicara kesenian-kesenian seperti wayang memang masih yang peminatnya kan masih yang sudah usia-usia gitu kan. Tapi kan ini tantangan menjadi barometer. Oh ternyata seperti ini. Suatu saat kami mengawalnya juga bagian daripada promosi potensi desa Jawa Timur. Ini kami kan juga di DPR ini kan juga punya inilah, artinya sesuai dapilnya, DPR-nya hadir di sana dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada caranya kita untuk mempromosikan kan, tetap berjejaring dengan desa-desa yang lainnya.
kelebihan dari satu objek wisata di daerah lain di Jawa Timur itu kan juga menjadi masukan Betul. bagi yang ada di Malang ini. Ya, kita secara Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu saling mensupport dari sisi pariwisatanya. Kenapa tidak dengan yang lain? Karena kalau sudah berbicara wisata, berbicara Jawa Timur, kita berbicara Indonesia. Indonesia, iya Bu. Ya, ini juga kalau gitu perlu mendorong itu Bu, asosiasi apa desa wisata sudah ada Bu ya. Ada. Nah artinya nanti bisa berjejaring antara satu dengan yang lainnya sehingga ada keunikan satu, keunikan yang lainnya bisa di-compare dengan promosi yang ada. Iya, termasuk nanti dari sisi sumber daya manusianya, pembinaan teknis dan lain sebagainya harus seperti apa lagi. Senyapang mereka masih membutuhkan dan diusulkan monggo. Termasuk nanti dianggarkan di dinasnya ada kegiatan seperti ini kan nggak akan mungkin lah kami nggak yang dari komisi nggak menyetujui anggaran. Senyapang itu memang dibutuhkan. Karena berbicara wisata itu tiap hari promosi sudah nggak boleh berhenti. Betul. Dan Apapun yang terjadi itu harus ngomong, walaupun tempatnya tidak sesuai ekspektasi, yang namanya promosi harus bagus. harus bagus. Iya. Iya. Termasuk ini DPR ya kalau baru mempromosikan pada saat kita kunjungan kerja di daerah lain kita pun juga berbicara, oh kalau di desa di tempat kami sudah seperti ini. Kan kita ya apa lagi ya kalau yang bisa dikerjakan kan kita ngambilnya dari sana. Betul. Ya itulah pentingnya promosi. Iya. Apalagi sekarang sudah zamannya digital ya Bu ya. Kalau memang kita sudah sekarang ini kan kita dimudahkan dari teknologi ya Mas Muhaimin ya. Tetapi secara lainnya ya kita harus menggunakan seperti potensi. Sudah berbicara desa wisata di dalam satu desa. Kalau memang kelompok yang usia dan kelompok yang anak-anak nggak bisa disatukan ya dibuat tugas yang beda. Anak-anak muda kita kasih yang promosi yang berbasis IT. Termasuk pelatihan dan lain sebagainya gitu kan. Yang lansia sebenarnya karena kalau nggak bisa ketemu nanti yang mudanya merasa diseneni itu kan bener gitu kan. Sedangkan yang tua menjadi ini terus gitu loh. Sedangkan yang usia ini ke perkembangan teknologi harus seperti apa mereka kan nggak bisa ngikut. Jadi harus memang berjalan sendiri tapi tetap gandeng. Iya, anak-anak muda yang passionnya ada di digital sehingga saling melengkapi. Yang tua bagaimana mendorong mengelola yang lebih baik, yang muda bagaimana promosi yang lebih baik. Untungnya di yang tua mensupport karena ada yang muda. Semua yang muda ini hormat. Dinasehati itu kan bersyukur kan. Artinya kita tahu kekurangan arahan harus apa lagi kan gitu. Masih kita kurang. sampai anak mudanya motong loh. Iya, saya selalu begitu. Lewat di desa kasih itu anak-anak muda potensi ya lewat karang baru. putih itu menciptakan lapangan bersihinnya dia sendiri. Betul. Sehingga ya pengangguran anak-anak mudanya bisa ter-include dalam potensi desa wisata yang kaum seniornya itu mampu untuk mendorong sehingga ini menjadi kolaborasi yang klop saya kira. Tadi juga sudah disampaikan oleh beliaunya terkait dengan tugas fungsi anggota dewan itu kan siap untuk meng-cover budgetingnya. Oh iya. Bagus Wanda gitu loh. Ini. Walaupun yang diajukan besar, kan memang kalau memang dampaknya bagus, ya kenapa tidak? Nah itulah ya pentingnya anggota dewan untuk mensupport itu semua. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan potensi dan lain-lainnya Bu. Nah ini kan pengelola desa wisata juga harus adaptif dengan teknologi ya Bu. Sekarang itu digitalisasi, media sosial mempermudah untuk promosi. Nah ini bagaimana Bu peran digitalisasi untuk memperkuat branding desa wisatanya? Digitalisasi. Hukumnya wajib dan tidak bisa dihindari. Mau nggak mau harus dilaksanakan. Artinya kemudahan yang sekarang mau di model seperti apa dengan kemudahan secara teknologi. Betul. Berbicara marketing dimudahkan. Ya, artinya mungkin di desa itu ada satu divisi lah istilahnya kalau di perusahaan yang khusus menangani itu. Artinya seorang kepala desa berbicara tentang potensi desanya bisa disampaikan masyarakat, tokoh agama, tokoh seni, tokoh pemuda berbicara tentang potensi desa menurut versinya mereka. Tinggal disampaikan nanti
divisi teknologi ini yang menangani, yang mungkin diisi oleh anak-anak muda gitu kan, yang memang dia memiliki kelebihan dan keahlian di bidang itu. Nah, termasuk berbicara tentang marketing, misalnya berbicara tentang ada kegiatan bersih desa. Di situ ada satu suguhan mungkin yang ada di desa itu tentang misalnya minumannya, bagaimana kopi misalnya, berbicara kopi lagi disajikan di desa itu beda cara penyajiannya. Itu tinggal disampaikan, anak ngambil, mereka yang sudah mengolahnya dan di-share di Media sosial. tukalnya. Itu kan memang kelebihan. Betul. Karena kelebihan anak-anak muda di situ gitu loh. Tentunya pihak desa atau yang tokoh-tokoh ini tetap memberikan masukan gitu kan, bagaimana berbicara tentang desa, awal cerita desa itu dinamakan desa ini itu apa, itu kan juga sesuatu sisi yang menarik. Karena itu juga nguri-nguri budaya, sehingga orang akan kagum, oh ternyata walaupun muda mereka juga care loh sebetulnya dengan yang budaya. Betul. Oh, walaupun anak-anak muda tapi mereka juga ini. Kalau libatkan juga misalnya pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah, apapun usahanya sudah libatkan. Karena para pengusaha yang ada di desa itu barangkali itu kan mereka saking sibuknya jarang ya bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi pada saat diajak, dimintain pendapat, itu kan suatu kehormatan. Betul. Barangkali ada masukan, ada ini, suatu saat ternyata ini, oh ya wis nanti lah aku ada giat, mungkin nanti oleh-olehnya atau goodie bag-nya itu saya ngambil produknya ini, menjadi lebih tahu. Itu kan juga bagian dari cara marketing. Semua potensi yang bisa digerakkan apalagi yang namanya teknologi. Nah, itulah. Jadi teknologi satu buah keharusan dan tidak bisa ditinggalkan, yang sekarang ya memang sudah zamannya digitalisasi, media sosial dimanfaatkan untuk promosi yang seluas-luasnya. Terima kasih Bu Yayu sudah kita bicara tentang potensi wisata desa dari kearifan lokal menuju daya saing. Sebelum akhir mungkin ada pesan-pesan untuk pengelola desa wisata Ibu? Bagi teman-teman semua yang berbicara tentang desa wisata, maju tidaknya wisata adalah tugas kita bersama. Makanya monggo kita sekarang bebarengan ya, mengangkat desa wisata dengan segala potensinya dengan bersama-sama. Karena bagi kita semuanya wisata maju, rakyat sejahtera. Alhamdulillah, wisata maju, desa sejahtera. Karena itu desa wisata di Indonesia semakin mendapatkan perhatian sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan pariwisata masa depan. Wabil khusus wisata desa dengan kearifan lokal menuju daya saing global. Terima kasih sekali lagi Bu Yayu sudah hadir di Posko Berdialog. Terima kasih juga dengan sahabat-sahabat Posko yang sudah masih tune in bersama kami di Posko Berdialog. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi literasi yang baru bagi sahabat Posko, sehingga dan juga bagi pengelola desa wisata. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk memajukan, tetap menjadikan desa wisata eksis sebagai cikal bakal untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa. Sekali lagi terima kasih Bu Yayu sudah hadir bersama kita, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh sahabat Posko. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.